Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramin, al mukarram wal mukarram, Rais Syuriah kita PRNU Mekarsari, Ustadzul Mahbub Al-Ustadz Suhal, semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dipermudah segala urusannya, dan selalu berada di dalam lindungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebagai Ketua Tanfidiyah Ustadz Utfan, kita doakan juga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dan juga senantiasa diberi limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap para pengurus serta para dewan asatidz dan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sami hadir. Semoga kita semua juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, digampangin semua urusan kita, dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasan kitab Nashwail Ibad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata wal israr wala kabirata wal istighfar. Kita masuk ke makalah yang ke-12 dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La saghirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israr, jika disertai dengan terus menerus, dilakukan terus menerus. Fainaha, karena sesungguhnya sogirota atau dosa kecil, bil muwazabati, dengan kegigihan, alaiha, atasnya dosa kecil, takzumu, itu bisa menjadi besar. Fatasiru kabirotan, maka menjadi dosa kecil itu kabirotan, dosa besar. Wa itu, dan juga bahwasanya ala azmis tidak matiha, atas keinginan yang terus menerus melakukan dosa kecil, tasiru kabirotan, akan menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niat seseorang, fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, kanat maksiatan, itu juga termasuk bagian dari maksiat, ya, maksiat hati. Wala kabirota, dan tidak dianggap dosa besar, ma'al istighfar, jika disertai dengan istighfar. Ai taubati, yang ditaubat, bisyurutiya, dengan syarat-syaratnya. Faina taubata, karena sesungguhnya taubat, tamhu atharul khati'ati, menghapus bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabirotan, sekalipun itu besar. Rawah hadzal haditha, meriwayatkan hadis ini siapa? Ad-Dailami, Al-Imam Ad-Dailami, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, lakin bitakbinil jumlatil akhirah anil ula, tetapi dengan mendahulukan jumlah yang akhir dari yang pertama. Jadi makalah yang ke-12 ini menjelaskan tentang dosa kecil dan dosa besar. Enggak dianggap dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus menerus. Apa ge kalau dilakuin terus menerus, yang kecil jadi besar. Begitupun sebaliknya, enggak dianggap dosa besar kalau ketika melakukan dosa itu langsung istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bisyurutiha dengan syarat-syaratnya taubat. Lah bab taubat ini, iya kalau udah ada kopi udah kalah Ustadz gitu. Iya. Bab taubat saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Itu ada bab taubah, bab yang kedua. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat apa taubat? Iya benar. Iya. Taubat artinya kapok gitu ya. Iya. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pembahasan pertama tentang qaul ulama. Qaulul ulama at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Jadi taubat itu wajib dari setiap dosa yang kita lakukan, kita kerjakan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamiyyin fa innahu thalathatu syurutin. Kalau maksiat ini hubungannya langsung kepada Allah, syaratnya ada ingetin ya, ada berapa? 3. Kalau hubungannya langsung kepada Allah. Yang pertama, ayyukni'a anil maksiyah. Jadi kalau emang bener-bener mau tobat, tinggalin maksiat. Yang kedua, ayandima ala filiha, artinya nyesel, kudu ada penyesalan setelah melakukan maksiat tersebut. Udah berapa tuh? Tinggal berapa lagi? 1. Nah, yang terakhir apa? Iya, dari tadi dia lagi ngomongin taubat. Ini syaratnya. Yang ketiga ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Kudu ada keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut selamanya. Jadi berapa syaratnya taubat? Yang pertama apa tadi? Iya, Allah pintar betul. Iya, meninggalkan maksiat. Yang kedua, nyesel, kapok. Yang ketiga, janji sama diri nggak bakal ngulangin lagi. Contoh dosa kita kepada Allah, contohnya apa? Ninggalin sholat. Ya, misalnya kita ninggalin sholat, kudu ada penyesalan dan janji bakal nggak ninggalin sholat. Nah, gitu ya. Jadi syaratnya ada berapa ya? Kalau hubungannya dosa maksiat itu kepada Allah. Kita kalau tobat minta ampun kepada Allah, yakin nggak diampunin? Yakin. Tahu dari mana? Yakin aja deh, yakin ya. Iya. Allah Maha Pengampun tuh, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi jangan kayak ini, mentang-mentang Allah Maha Pengampun, akhirnya ngentengin dosa. Lah iya, kan ada santri nih dibangunin sama kiai, langsung bangun subuh langsung bangun gercep, ngambil air wudhu langsung ke masjid. Tiba-tiba suatu hari kiai kagak ngebangunin, itu santri kesiangan. Dipanggil sama tuh kiai,
sini ente. Iya Kiai, kenapa kesiangan? Giliran saya bangunin langsung bangun. Lah giliran saya kagak bangunin, ngapa kagak langsung bangun? Lebih takut sama saya daripada mama. Wah, akhirnya kata Kiainya apa? Kalau saya nggak bangun, Kiai langsung nyapot saya. Lah terus situ nggak takut sama Allah. Lah Allah kan Maha Pengampun. Tuh, mentang-mentang Allah Maha Pengampun, akhirnya ngentengin. Nah kalau ngentengin tadi katanya apa? Akhirnya menjadi dosa besar. Ya kita mohonlah bareng-bareng, saya pribadi juga memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa perdosaan kita. Ya enggak? Wala kabirota. Nah ini kalau menurut hadis Imam Dailami dari Ibnu Abbas, kalimatnya dibalik. Kalau di sini la saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar, sedangkan dalam riwayat yang lain hadis Imam Dailami dari Ibnu Abbas didahului kalimat yang terakhir bitakdimil jumlatil akhirah anil ula. La kabirata mal istighfar wala saghirata ma'al israr. Gitu ya. Nah sekarang kalau tobat itu kan tadi hubungannya kepada Allah tuh. Dosa sama Allah syaratnya ada? Iya. Kalau dosa kepada manusia itu syaratnya nambah atu. Misalnya punya dosa apa? Punya utang misalnya. Lah itu gimana caranya? Kudu dibayar utangnya. Atau punya dosa apalagi? Hah? Janji. Iya udah janji, saya janji ntar kalau dapat arisan, traktir misalnya beli bakso. Giliran dapat arisan ora jadi rak. Nah itu kudu minta maaf sama yang udah dijanjiin. Jadi gitu. Kalau sama manusia syarat tobatnya nambah 1 jadi berapa? 4. Nah, kan begitu ya. Kanjeng Nabi aja yang sudah maksum, terjaga, udah diampuni dosanya sama Gusti Allah, itu istighfarnya setiap hari lebih dari 70 kali. Ya Kanjeng Nabi dosanya udah diampuni belum? Udah. Itu aja setiap hari minta ampun dan taubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lah kita kira-kira istighfar kita sehari nyampe kagak 70? Boro-boro. Boro-boro. Ya enggak? Nah iya makanya kita ngaji begini buat ngingetin lagi. Yang tadinya lupa istighfar, setiap hari ingat sama istighfar. Ya kalau Allah dosa sama Allah, taubat sama Allah, yakin. Tadi kan bilang yakin ya, diterima taubatnya yakin. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Maaf, emang udah dikasih apa? Alhamdulillah. Sampai-sampai Gusti Allah seakan-akan tanda kutip nantang hambanya yang berbuat dosa. Ya nantang tanda kutip, bahasa kasih sayang. Apa kata Gusti Allah? Ini ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ya hadis yang terakhir, hadis qudsi. Apa kata Gusti Allah? Ya bena Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bena Adam law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bena Adam law ataitani bi qurbil ardi khataaya thumma lakitani wa la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah. Kata Gusti Allah, kata siapa Bu?
Kenal sama Gusti Allah? Udah kenal belum? Tuh kan, ada yang kenal, ada yang belum. Udah kenal sama Gusti Allah belum? Ketemu langsung. Siapa yang pernah ketemu langsung? Ada enggak yang udah pernah ketemu langsung? Ada enggak? Hah? Nabi Musa aja pengen ngeliat Gusti Allah, itu suruh datang ke bukit-bukitnya hancur. Nabi Musa Lah terus kalau ditanya kenal nggak sama Gusti Allah? Lah terus kita sholat nyembah siapa? Masa nyembah sama yang kagak dikenal? Berarti kenal apa kagak? Kenal di mana? Nah lo bikin keder. Lah iyalah, ngaji kudu keder ya. Kalau ngaji nggak keder bukan ngaji, ngaji kudu. Lah iya. Kita kenal Gusti Allah dari sifat-sifatnya. Ibu kenal sama pendiri NU kenal? Iya, lo bingung lagi baik. Siapa namanya siapa? Kiai Haji. Siapa beliau? Pendiri. Berarti kenal apa kagak? Kenal, udah ketemu belum? Berarti kenal kudu ketemu apa kagak? Nah, kenal sama Gusti Allah lewat sifat-sifat Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih nikmat kepada. Nah, napas bolak-balik siapa yang ngasih? Yang detakin jantung kita siapa? Nah, udah kenalnya dari situ aja ya, dari sifat-sifatnya, kebesarannya. Enggak, iya. Jangan ngebayangin Gusti Allah kayak apa sih? Pernah ada yang ngebayangin begitu? Pernah? Oh gitu. Ya nggak boleh ngebayangin Gusti. Cukup kita yakin Allah Maha Tahu. Iya. Apa yang ada di dalam hati aja Allah tahu. Ibu-ibu gerendengan aja Allah tahu. Ustaz ngomong apa sih dari tadi bikin keder baik. Nah itu Allah tahu. Nah kan. Ya, makanya kata Gusti Allah, manusia, emak-emak jamaah musola al-wahyu, asal kamu mau berharap dan berdoa kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan lagi. Tuh, cuma Allah minta kita doa dan berharap. Yang kedua kata Gusti Allah apa? Seandainya dosamu telah sampai setinggi langit saking banyaknya, tapi engkau mau minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku ampuni. Diampuni walaupun dosanya udah sampai segunung. Nggak kecil gunung mah. Sampai mana tadi? Setinggi langit. Tuh. Seandainya engkau datang kepadaku membawa kesalahan, dosa, maksiat seisi bumi, aku akan datang kepadamu membawa ampunanku seisi bumi ini pula juga. Allah Maha Pengampun orang, Maha Penyayang enggak? Tapi kadang kita suka nah, banyak ingatnya apa banyak lupanya? Kalau lagi salat Allahu Akbar, mendung, baru jemur pakaian, kira-kira yang diingat siapa? Nah, Allahnya kemana? Ya, model-model kita kan begitu. Allah mah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih semuanya yang kita butuhkan.
tapi justru banyak sering kita lupakan gitu. Makanya kudu banyak-banyak eling, ingat sama Gusti. Ibu kalau dikasih suami duit, Bu, nih hari ini dapat cuma 50.000, kira-kira yang keluar pertama kali dari mulut ibu-ibu apa? Alah mending baik. Saya mau orang percaya begitu modelnya. Hah? Bilang gitu, terima kasih gitu. Alhamdulillah. Wah, berarti ibu-ibu di sini insya Allah solehah semua, masuk surga semua. Mau sekarang apa nanti? Oh lah. Masuk surga maunya nanti apa sekarang? Masuk surga enak apa kagak sih? Lah kok maunya nanti? Hah? Oh iya, mati dulu ya. Lah itu. Ya balik lagi ke dosa tadi. Pokoknya selama dilakuin terus menerus. Sekarang contohnya orang lagi kena virus namanya judol. Judol apa judol? Judi dodol. Judi online. Ya main slot. Ibu punya suami main slot, dapat tuh 25 juta. Kira-kira Langsung belanja. diambil apa ora? Oh diambil, kompak banget. Hah? Iya, tanya dulu. Kan ceritanya suaminya ngomong, "Bu, nih saya tadi barusan ikut slot judi online." Kata ibu apa? "Astagfirullah ayah, tapi dapat 25 juta Bu." Alhamdulillah. Ya begitu ya? Iya. Apa? Iya. Ya ini buat ngingetin khususnya saya pribadi, jangan sampai keburu kontrak hidup kita habis, kita lupa tahu Allah mah udah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Yang berat itu dosa sesama manusia. Ngomongin belum selesai. Nah, ibu-ibu kalau lagi ngerumpi di bawah pohon jambu kira-kira ngapain? Ngomongin lakinya masing-masing ya? Tuh. Lah iya. Ya sekarang mah ya mudah-mudahan lah semuanya dosanya diampuni. Ngomongnya udah yang baik-baik aja. Kejelekan laki mah jangan dikasih tahu sama tetangga. Lah iya, laki gua kerjanya mancing mulu, mancing loh. Ngeluh gue. Ibu ada suami yang suka mancing ada? Oh ada banyak. Kira-kira ibu ridho apa kagak? Enggak. Oke. Sekarang saya tanya, ibu suaminya hobi mancing gak ridho? Oke. Sekarang hobinya diganti, hobi cewek, hobi mabok, hobi judi. Ayo kira-kira mau nggak? Jadi mendingan mana? Jadi kalau suaminya mau mancing didukung apa kagak? Alhamdulillah. Manfaatnya ngaji begitu. Yang tadinya gedek sama laki jadi seneng ya. Besok kalau laki mau mancing bekelin. Mau mana ya mancing? Bekelin, bikinin nasi kan gitu ya enggak? Ya udah lu tumben. Kemarin marah-marah sekarang kagak. Daripada hobi yang lain, udah mendingan ini aja udah tuh. Iya kan, daripada mancing konde ribet lagi urusannya, mendingan mancing ikan ya enggak? Lah iya, jangan dilarang, kalau perlu didukung. Cuma lihat pulangnya bawa ikan apa kagak. Nah, tuh ikan kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting dah dapet. Ya begitu.
Sampai di sini kira-kira ada yang perlu dibahas nggak? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Tanya Pak tuh, bebas. Iya. Kalau ada yang mau, iya. Nanya apa? Tuh, langsung dijawab. Cakep udah. Ini Pak Ustadznya, nggak usah jatuh. Kita mau udah minta maaf nih, tapi sama dia orang dimaafin gitu. Orang yang salah. Iya. Dianya nggak mau minta maaf. Lah iya benar. Monggo Pak Ustadz. Iya. Tadi udah dijawab sama Ustadz yang di samping. Apa jawabannya? Antepin be. Ah? Lah iya. Sekarang yang berat minta maaf apa maafin? Maafin. Ayo, yang berat minta maaf apa maafin? Iya itu. Kenapa berat? Karena pahalanya lebih. Lah iya. Dia udah tahu salah sama kita nih, tapi kagak mau minta maaf. Lah iya, udah bagianin antepin. Lah urusan dia, yang dosa-dosa dia ngapain dipikirin? Lah iya. Ibu mikirin begitu ntar sakit sendiri. Tahu-tahu migrain, asam lambung naik. Jangan gitu juga. Lah kok jadi saya yang nanggung? Oh iya. Ayo loh. Oh iya. Ya udah sekarang mah udah ngaji. Ya, sekarang mah udah ngaji, udah antepin be. Kalau bisa dimaafin. Belum ikhlas. Gimana tuh kalau belum ikhlas? Udah tetap jawabannya yang tadi, antepin be. Mau ikhlas mau kagak, antepin be. Lah iya, biarin. Iya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang lebih ekstrim? Iya. Ya Allah. Tepera mananya tuh, tepera tuh. Itu ngapain sampai berdiri? Udah dia duduk situ. Mananya. Mau nanya apa mau ke toilet ah? Ya Allah. Oh mau ngopi. Ya gitu, udah nggak usah ngurusin orang lain. Bagian dia mantepin di kuburan masing-masing, betul nggak? Lah iya. Ada lagi nggak bapak-bapak? Masih ada waktu. Pak, pemantau kan pemantau. Hah? Sakit. Pemantau sakit pemantau. Pemantau sakit pemantau. Udah lama. Oh iya, Nok. Ini yang pojok mau nanya, katanya mau nanya apa? Iya. Berarti udah pada paham ya, insya Allah ya. Tadi tentang apa, Bu?
Kita ngebahas tentang apa ini? Dosa. Dosa ada berapa? Lah. Ada dosa kecil, ada dosa. Nggak bisa dibilang dosa kecil kalau dilakuin terus. Dan nggak dianggap dosa besar kalau langsung taubat gitu ya. Ibu habis ngomelin laki, kira-kira minta maaf apa ora? Tuh kan pada begitu dia mah. Kompak banget. Gak sudi gitu. Besok lakinya ajak kemari. Iya. Iya. Hah? Oh Allah. Oh iya. Oh iya. Emang masih mau ini masih? Iya. Hah? Oh ya, kalau masih mau kita doain mudah-mudahan ketemu jodohnya. Cariin, nggak usah, ini di depan udah pada siap nih, tinggal pilih. Bapak-bapak nggak ada yang perlu dibahas? Iya. Iya. Cara menghapus dosa. Dosa yang kita kerjakan. Cara menghapusnya. Jadi dulu ada, udah tahu semualah ceritanya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada, menceritakan tentang seseorang yang udah ngebunuh berapa orang? 99. Dia pengen tobat, nanya sama orang terbaik. Di situ dijelaskan rohib. Nanya sama rohib, saya mau tobat nih. Emang apa dosanya? Udah ngebunuh 90. Kata si rohib apa? Lah berat itu mah. 99 orang mah banyak itu. Terus saya bisa diterima nggak tobatannya? Oh susah, udah kagak bisa begitu mah. Akhirnya rohibnya dibunuh genep, akhirnya 100 orang dia ngebunuh. Akhirnya datang lagi tuh ke orang alim, boleh nggak saya tobat? Lah boleh. Saya udah ngebunuh 100 orang, kira-kira masih diterima apa kagak? Masih. Syaratnya apa? Kan begitu. Ini udah ngebunuh 100 orang, syaratnya apa? Syaratnya kamu harus pindah dari kampung maksiat yang kamu tempatin sekarang ke kampung sebelah, kampung taat. Di situ banyak orang taat, kamu datang ke sono gabung ikut taat bareng mereka. Pas lagi dalam perjalanan belum sampai ke kampung itu, tiba-tiba meninggal, mati itu orang. Kira-kira itu orang diampuni apa kagak? Kenapa diampuni? Lah kan belum nyampe ke kampung taat. Udah niat. Emang kalau udah niat doang udah kelar gitu? Hah? Udah niat dan udah hijrah. Kan gitu ya? Itu malaikat azab sama malaikat rahmat sempat bentrok itu. Ini bagian saya, kata malaikat azab. Lah emang apa? Lo udah ngebunuh, belum ngelakuin kebaikan, dia belum nyampe ke kampung taat. Kata malaikat rahmat, walaupun belum nyampe kan udah niat tobat, udah jalan. Walhasil dia termasuk golongan orang-orang yang diterima tobatnya. Jadi maksudnya apa? Pindah. Kalau emang dosa kita misalnya judi slot, ya udah berhenti judi slotnya. Yang tadinya mabok, berhenti maboknya. Yang tadinya sering kumpul di tempat-tempat maksiat, pindah ke musola gitu caranya.
Ya, banyaklah caranya. Iya, syaratnya tadi udah, tinggal pelaksanaannya. Bisa dengan sholat tobat, bisa. Ya kalau dari sikap begitu aja. Ya. Hah? Harus diselesaikan. Kalau salahnya sama manusia, mungkin pernah nonjok, ya. Lagi jalan tau nonjok orang kan. Gimana caranya saya tobat? Datengin tuh orang, minta maaf. Ya, oke, gitu ya, oke. Mau ditambahin, Ustaz Jual, Ustaz Lukman? Sedikit menambahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tentang ada orang berbuat zalim kepada kita, berbuat keburukan kepada kita, tapi bukan utang, bukan ya, bukan. Kalau utang mah rela nggak diikhlasin, jarang ya. Kalau utang mah boleh diminta, ditagih, tapi baik-baik. Tapi ini mah ceritanya dosanya menyakiti hati, misalnya ibu sakit hati banget sama suami, begitu ceritanya ya. Sakit hati banget sama saudara, sama tetangga, sama siapa dah pokoknya ya, karena perbuatannya tidak menyenang. Nah, ada sebuah cerita kisah dari sahabat namanya pokoknya nggak dikenal. Ini bukan sahabat yang utama karena itu. Jadi ketika masuk waktu sholat, beberapa kali Rasulullah SAW itu nggak langsung sholat. Ya Rasulullah, ayo kita mulai sholatnya, kata para sahabat. Mau nungguin apa? Nanti katanya sebentar lagi akan datang ini penghuni surga. Kata siapa? Yang nanya, ya Rasulullah, kenapa nggak dimulai-mulai? Terus kata Rasulullah, nanti saya sedang menunggu seseorang yang dia adalah salah satu penghuni surga. Yang ngomong gitu siapa? Rasulullah, ya kan? Oh oke. Sahabat penasaran nggak kalau begitu? Buset, Rasulullah nungguin siapa sih? Gara-gara nih orang sholat orang mulai-mulai begitu. Nah pas begitu ditunggu, datang tuh orang. Nah kayaknya pasti orangnya ini nih, ya kan? Kepo dong, ini orang siapa? Ahli sedekah? Bukan. Siapa lagi? Ahli apa? Ahli peperangan, panglima perang? Bukan. Terus apa lagi? Ahli ilmu agama? Bukan. Orang biasa, ya enggak? Kemudian di hari-hari lainnya begitu beberapa kali, ya beberapa kali, pokoknya nggak cuma sekali. Mau mulai sholat nanti dulu, nanti lagi nunggu penghuni surga, salah satu penghuni surga, orangnya dia lagi. Wah, kata ada sahabat kepo, apa namanya bu? Kepo. Sahabat gini, ya Rasulullah, boleh nggak saya ini? Boleh. Nah, akhirnya salah satu sahabat numpang ngintilin orang itu. Sahabat yang tadi dikatakan Rasulullah dijamin masuk surga, masuk. Akhirnya assalamualaikum, iya ada apa? Ini boleh nggak ya saya nginep di rumah sampean gitu? Emang apa emang? Ya pokoknya saya ada masalah dah, nginep aja berapa hari dah, boleh nggak? Boleh. Gunanya apa nginep begitu? Kan yang dia tahu cuman selewat doang, ya kayak saya. Ibu-ibu tahu saya tahu ibu-ibu tahu bapak-bapak di sini kan karena pertemuan di sini doang, ya nggak? Di rumah kagak tahu. Di sini mah pada pakai jilbab, di rumah sama lakinya galak. Di sini mah bapak-bapaknya serem, ya kan ya, mukanya sangar, di rumah ciut. Nah, dia saking pengen tahu di rumah nih ngapain sih nih orang, apakah sholat malamnya ratusan rakaat? Ya udah. Ternyata sahabat yang ngintip itu di rumahnya itu nginap, tapi nggak tidur. Gue pengen ngintip nih orang amalannya apa sehingga masuk surga. Diintip-intip. Ini kok dari kamarnya orang keluar, berarti nggak sholat malam nggak. Pas keluar adzan subuh tuh, baru keluar toilet subuh, sholat subuh. Ini mah biasa, kata yang ngintip tadi. Lah gue mah lebih mantap. Kenapa lah gue mah ada sholat malamnya gitu dalam hatinya mungkin.
Kok biasa aja, hari kedua kali diikutin lagi nih, kemana, pokoknya kegiatannya biasa, dagang ya dagang, sodakoh sedikit, biasa aja. Kemudian setelah 3 harian lah ditanya sama sahabat tadi, sebenarnya saya ini nginep di rumah sampean nggak ada masalah. Lah kok nginep? Ya mohon maaf saya bohong, saya tuh cuman pengen tahu, sampean dikasih tahu oleh Rasulullah kalau sampean itu penghuni surga, tapi saya tidak melihat amalan sampean yang istimewa. Sebetulnya amalan apa sih? Sampean tiap malam sholat malam kagak, puasa sunnah kagak, sedekah biasa aja, amalannya apa? Oh, saya nggak melakukan amalan apa-apa. Yang saya lakukan adalah sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang yang menyakiti saya, yang berbuat salah kepada saya. Saya maafin semuanya, yang kenal kek, saudara kek, ampe yang kagak kenal tuh. Pernah nggak kita kesel sama orang nggak kenal? Ya saya mah kesel, ibu-ibu ngesen kiri ke kanan, kesel. Tapi saya nggak kenal, tapi kesel ya nggak? Kita kudu maafin nggak kalau begitu? Maafin lah ya nggak? Udah nggak kenal kesel ya no. Itu amalannya setiap malam mau tidur memaafkan semua kesalahan orang lain. Cara memaafkan gimana? Ya begitu. Ya Allah, saya maafkan kesalahan si fulan, saya maafkan kesalahan si ono, si ini gitu dah gitu. Itu cara memaafkan supaya masuk surga. Itu aja tambahnya Ustaz. Ya itulah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Usman, Ustadz Lutfan, dan Ustadz Yanto atau Pinbe kan gitu. Ya, orang mah kalau mau bertanya itu Bu Rita bilang curhat dong mah gitu ya. Nanti Teh Shirley yang jawab. Iya nenek kan gitu Teh Shirley nanti ya. Jadi Islam itu sebenarnya mudah ya. Tapi Islam itu gampang, tapi jangan ngegampangin ya. Itu Islam. Nih, ada kisah lagi nih, sebentar aja. Ada seseorang Islam yang bernama Al-Basri. Dia rumahnya bertetangga dengan orang Nasrani. Nasrani ini di atas, terus orang Islam Al-Basri ini agak di bawah. Kalau di puncak kan begitulah, kalau di gunung kayak di Bogor gitu. Suatu ketika jamban sepiteng lah itu mengalir ke rumah Hasan Al-Basri itu. Mengalir ke kamarnya. Ngalir dikit-dikit. Jadi kalau malam itu dibuang, ditadangin, dibuang. Malam dibuang, ditadangin dari pagi, malam dibuang gitu. Itu selama 20 tahun. 20 tahun. Nah ini asli ini. Cerita ini, kisah ini masyhur ini. Nah, ternyata Hasan Al-Basri itu nggak pernah ngeluh, enggak. Suatu ketika orang Nasrani ini bertanya, sudah berapa tahun kamu menderita dengan gangguan saya? 20 tahun. 20 tahun. Nah akhirnya orang Nasrani ini menangis dan masuk Islam. Nah ini luar biasanya Hasan Al-Basri ini sabarnya luar biasa ya. Jadi betul kata Kang Lutfan tadi, jadi sebelum tidur kita itu harus memaafkan orang lain ya. Tapi di diri kita itu harus juga introspeksi diri ya. Jangan merasa benar. Dan kalau kita itu punya salah, kita minta maaf. Kalau orang yang punya salah, maafkan gitu. Tapi kalau enggak ikhlas lah, ini kembali lagi, kalau sudah ngaji berkali-kali ikhlas kagak ya. Nah ini makanya dari itu Islam itu gampang, tapi jangan ngegampangin. Mana salah satunya gampang? Kita kalau kentut itu wudu kan gitu. Misalnya kentut 5 kali, wudunya nggak harus 5 kali, berarti kan gampang. Iya. Ada perempuan kan kalau rada gede awaknya kan ngentut dulu kadang. Iya. Nah, diam-diam mending kalau gitu bunyinya. Bror gitu. Ya. Perempuan sono bukan orang sini, bukan. Ya. Ya. Nah, terus gampangnya di mana lagi?
Nah kalau misalnya setiap berhubungan suami istri itu, misalnya semalam misalnya hubungan sampai 5 kali, mandinya sampai 5 kali kan kagak, ya sekali ya cukup. Berarti Islam gampang, jangan gampangin. Ya itu intinya, kita itu jadi orang harus bersabar ya. Sabar, insya Allah badannya jadi lebar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ibu-ibu kalau mau tanya-tanya, unek-unek mau tanya ya. Mumpung ada Ustaz Usman. Ya udah cukup ya, jam 9. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua yang tadinya gampang kesel, gampang marah, nyimpen kesel, nyimpen marah, karang mah losin be, antepin be, diikhlasin, ya. Jadi kalau ada orang datang, Bu maafin saya, iya gua maafin, tapi nggak gua lupain lah. Gua maafin tapi nggak gua lupain. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bisa lebih baik ke depannya. Jangan nyimpen marah, jangan nyimpen dendam, jangan nyimpen kesel. Lepasin semuanya. Kalau disimpan lama kelamaan jadi migrain, asam lambung, apalagi ya udah macem-macem ya. Banyakan penyakit dari pikiran. Sekarang pikirannya los ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.